Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Siti Nuridaya MPD dengan NIM 2506505011000845 FPTK Universitas Syekh Kuala, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SDIT Albana Natar pada mata pelajaran IPAS dengan materi metamorfosis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Soli dan Soya? Oke, hari ini kita akan belajar IPAS ya nak ya. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Ayo Juna. Semuanya duduk siap. Kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah. Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Bu Siti absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Alfifa, Adrian, Anindita, Anissa, Fadilaunika, Hafiz Yahya, Hafiza, Heriana, Juna, Kesha, Kenzi, Maher, Muhammad Akmal, Muhammad Dalil, Muhammad Irfan Nur Hakim, Muhammad Rashid, Naja Ilfa Sabita, Naira Nur Khadijah, Ninyoman Keko, Rayhan Ardi Prasetyo, Rizky Nur Fadila. Mana Rizky? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan, Bu Siti minta Ninyoman Keko boleh ke depan. Silakan ke depan Ninyoman Keko. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal? Oke. Ketika bernyanyi dimohon untuk berdiri. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih guys. Silakan duduk kembali.
Hari ini ada yang tahu tidak kita mau belajar IPAS, materinya tentang apa? Masya Allah, pintar-pintar semua ya. Metamorfosis. Sebelum kita masuk metamorfosis, Bu Siti mau tanya terlebih dahulu. Ada yang pernah lihat kupu-kupu? Lihatnya di mana kupu-kupunya? Di daun. Kira-kira kupu-kupu itu cantik atau tidak ya, Nak? Cantik. Ada yang tahu nggak bagaimana proses terjadinya kupu-kupu? Coba tutup. Telur, larva, kepompong. Oke, tepuk tangan untuk itu. Hari ini kita mau bahas tentang metamorfosis. Tetapi sebelum masuk metamorfosis, kita mau bahas terlebih dahulu tentang siklus hidup. Coba dibuka buku IPAS-nya, bab 2. Dibuka halaman 32. Bu Siti mau tanya dengan Anita. Anita kan namanya? Ya. Anita, apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup? Ayo Anita, apa yang siklus hidup? Iya, pintar. Kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebatnya gimana? Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, diangkat hebat. Oke, sebelum kita masuk metamorfosis, Bu Siti ingin menampilkan video tentang siklus hidup. Silakan disimak videonya. Siklus hidup yang terjadi pada makhluk hidup berbeda-beda. Namun, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu, ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis, dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfib, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis pada perkembangan hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian dia menjadi ular, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kakak atau kodok, nyamuk, dan lainnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah ada atau tidak adanya sayap. Contoh, jangkrik, kecoa, belalang, dan lain-lain. Oke, tadi kita sudah nonton tentang metamorfosis.
Ada metamorfosis sempurna, ada juga metamorfosis tidak sempurna. Bu Siti mau tanya dengan Kenzi Al-Rashid. Mana Kenzi? Tuh. Oh, ini Kenzi. Kenzi, apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Apakah metamorfosis sempurna sama dengan metamorfosis tidak sempurna? Apa yang membedakan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Apakah benar nak metamorfosis sempurna itu mengalami perubahan bentuk, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami perubahan bentuk? Benar atau salah? Benar atau salah? Coba yang jawab benar, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang menganggap salah, angkat tangannya. Oke, Bu Siti mau tanya sama yang menjawab salah. Juna. Kenapa Juna menyampaikan bahwa metamorfosis sempurna itu berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk, metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami perubahan bentuk. Berarti kamu tadi setuju dengan pendapatnya si siapa, Rashid? Kan Bu Siti tadi tanyanya, siapa yang setuju dengan pendapat Rashid bahwasanya metamorfosis sempurna itu sama dengan metamorfosis tidak sempurna? Jadi kamu setuju atau tidak? Gak tahu. Oke, Siti mau tanya sama Keko. Keko, kenapa Keko tidak menyetujui bahwasanya metamorfosis sempurna itu tidak sama dengan metamorfosis tidak sempurna? Kenapa Keko? Kalau metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk, kalau metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami perubahan bentuk. Berarti setuju ya sama Rashid ya? Yang tidak setuju tadi siapa? Coba tepuk tangan lagi. Wah, jadi tidak ada ini. Oke, silakan dilihat kembali ya nak. Ada perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Coba kalian simak baik-baik nak. Siklus hidup yang terjadi pada makhluk hidup berbeda-beda. Namun, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu, ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan alpin, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis pada perkembangan hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian ia menjadi ular, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu.
yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kakak atau kodok, nyamuk, dan lainnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dari hewan dewasa adalah ada atau tidak adanya sayap. Contoh, jangkrik, kecoa, belalang, dan lain-lain. Oke, jadi perbedaannya apa nak? Kalau metamorfosis sempurna itu mengalami yang namanya nimfa, iya atau tidak? Ya. Iya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna dia tidak mengalami yang namanya proses nimfa. Apa sih nimfa itu? Ya. Apa tadi nimfa? Muda. Hewan ya? Muda. Iya, hewan yang muda. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau metamorfosis sempurna itu dia mengalami proses yang namanya nimfa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna dia tidak mengalami proses nimfa. Oke, selanjutnya di sini ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Ada yang pernah mendengar lagu tentang seekor anjing? Lagunya gimana? Coba dulu mendengar. 1, 2, 3. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Eli. Dia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Nah, kali ini kita ubah liriknya. Liriknya kita ubah menjadi kita dengerin bareng-bareng ya. Setelah kita dengerin baru kita nyanyi bareng-bareng. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna selalu lalu upaya, tak sempurna selalu nimfa dan imatur. Kupu-kupu alat nyamuk, lalat semut ketangkap, kumbang dan juga sutra, metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang, itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Oke, bisa? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kok lemes banget ianya? Coba Bu Siti mau lihat semangatnya dulu. Mana semangatmu? Mana? Ada temennya yang jawab ini. Kira-kira semangat gak sih? Enggak. Coba Bu Siti tanya lagi. Mana semangatmu? Mana? Masya Allah, luar biasa. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan.
morfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna terus larva lalu pupa, dan sempurna terus nimfa dan imago. Kupu-kupu lalat nyamuk, lebah semut dan katak, kumbang dan juga menakutkan. Metamorfosis sempurna, kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Oke, sekarang Bu Siti mau tanya. Bu Siti mau tanya, mana absen? Bu Siti mau tanya dengan Rizky Nurfadilah. Mana Rizky? Iya, Rizky. Tadi kita udah belajar tentang yang namanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ya kan? Coba sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, katak, apa? Nyamuk. Sekarang mungkin mau tanya lagi dengan Muhammad Irfan Nur Hakim. Mana Irfan Nur Hakim? Muhammad Irfan Nur Hakim. Yang ini. Oke, Bu Siti mau tanya. Sebutkan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belalang, benar atau tidak? Kecoa, benar atau tidak? Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang Bu Siti mau kasih tugas ke kalian berupa diorama. Ini kemarin sudah Bu Siti bagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8. Benar? Sudah terbagi semua kelompoknya? Oke. Sekarang Bu Siti mau kasih tugas. Ini kelompok 1. Boleh dilihat bareng-bareng. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Bu Siti minta silakan kalian saling bekerja sama. Ini guntingnya, ada yang menggunting, ada yang mengelem ya, nak? Gunting satu kelompok 1. Ya, silakan straplesnya dilepas. Straplesnya kalian lepas. Setelah itu kalian gunting. Gunting setiap bagian yang sudah ada garis putus-putusnya. Bisa? Bagi tugas ya, ada yang gunting. Apanya yang kurang? Gunting. Ada yang mau gunting lagi, nak? Gak, nak? Iya, digunting. Nanti kalian buat menjadi bentuknya seperti ini, nak. Nih. Kalian gunting, itu kan ada 4 lembar ya, nak. Nanti kalian gabungkan. Maka jadi nanti akan seperti ini. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke, Bu Siti kasih waktu. Silakan kalian kerjakan. Ini untuk ini. Yang bawa gunting berapa orang? Ini bawa.
Ini guntingnya buat berdiri ini tuh. Udah? Gak apa-apa, yang penting bisa untuk ngegunting. Ayo silakan bekerja sama. Ada yang ngegunting, ada yang menempel. Ya, jadi gini nak, dengarkan Bu Siti. Jadi kalian gunting sesuai dengan polanya. Ini kan ada garisnya kan? Kalian gunting. Tapi garis yang putus-putus jangan digunting. Kalau digunting nanti tidak jadi ya. Kalian gunting, kalau sudah ini kan ada tulisan glue. Glue itu artinya lem. Silakan kalian lem membentuk setengah lingkaran. Bisa? Iya, sesuai garis. Tapi yang putus-putus jangan digunting ya. Di situ ada gunting satu lagi nih. Itu ada berapa? Ada berapa di situ? 3 tuh malahan. 2. Ini berapa? 2. Tadi bisa dikasih satunya mana? Nih. Berarti yang satu aja nih. Silakan digunting. Yang tidak mendapatkan tugas, Bu Siti minta membuat yang namanya peta konsep. Tahu peta konsep? Bu Siti kasih contoh. Yang tidak ada tugas, silakan membuat peta konsep. Bentar. Jadi seperti ini. Bentar ya. Spidol? Ada buat spidol? Iya. Glunya jangan digunting. Di bawah tulisan glunya. Jadi gini. Kita buat peta konsep, judulnya adalah tentang metamorfosis. Udah judul besarnya, metamorfosis. Ya. Setelah itu kalian buat, boleh bentuknya seperti ini. Misal kalian seperti ini bentuknya boleh. Di sini tulis pengertiannya. Pengertian metamorfosis. Pengertian metamorfosis apa? Ditulis. Terus setelahnya di sini kalian tulis lagi macam-macam metamorfosis. Iya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Setelah itu yang ketiga, kalian tulis di sini contoh dari metamorfosis. Contoh metamorfosis. Misalnya yang pertama ada metamorfosis sempurna. Sempurna, contohnya apa? Tulis di sini. Dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna.
Bisa? Bu Siti kasih masing-masing spidol. Setiap kelompok itu ada 3. Jadi silakan kalian gunakan. Boleh diwarna-warni bebas. Yang penting, iya. Yang penting menarik ya. Boleh. Yang berhubungan dengan metamorfosis. Oke, di sana kupu-kupu boleh. Oleh. Ini mau warna apa kalau satu? Hitam. Oranye. Biru. Satu lagi? Hijau. Oke, kelompok 2 mau warna apa? Kuning. Terus? Merah. Oranye. Terakhir kelompok 3 mau warna apa? Hah? Ini ada warna biru tua, ungu, hijau, pink, coklat, sama apa ini? Coklat muda. Apa? Pink, biru, sama ungu. Oke. Ayo silakan saling bekerja sama. Kenapa sayang? Iya, itu digunting. Nanti ditempel di lidi tadi mana? Usi tadi ngasih lidi kan? Nah, nanti ditempel. Ayo, saling bekerja sama. Iya, boleh bentuknya seperti ini, bagannya atau shape-nya. Boleh juga misalnya kalian mau bentuk seperti ini. Gini, 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 boleh. Iya, tulisannya sama. Bebas kalian mau bentuknya seperti apa. Boleh juga seperti ada di buku cetak nih, bercabang-cabang. Bisa? Ayo, mana ini tulisannya? Iya, tulis judul besarnya. Metamorfosis. Boleh digambar-gambar, gambar kupu-kupu, boleh. Yang berhubungan dengan metamorfosis. Apa saya? Bebas. Mau buat bagannya seperti ini, boleh di tengah-tengah. Boleh juga misalnya kalian buat bagan tengah-tengah gini boleh. Misalnya gini, terus bercabang ke atas, ke samping, ke sini boleh. Bebas. Iya, pintar. Hah? Itu pakai pulpen ya? Iya. Pakai pensil aja dulu sayang. Kalau nggak dibalik ini nggak apa-apa dibalik. Kenapa? Boleh. Digambar-gambar boleh. Yang penting semuanya harus bekerja. Jangan sampai ada yang menganggur. Bantuin temennya. Ayo. Menggambar. Itu menggambar. Menggunting. Guntingnya mana? Dilem. Boleh dilem. Bantuin ngelem aja nak. Nih, ini ditekuk seperti ini. Nah, ini juga ditekuk. Setelah itu, yang garis putih-putih ini ditekuk juga gini.
Nah, setelah itu baru ini dilem ini ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, ini dilem tempel ke sini. Bisa? Itu ada 4 sama bentukannya. Iya, jadi seperti ini sayang. Iya. Nah, ini nanti ditekuk seperti ini. Ya. Tapi tengah-tengah ini dilipat dulu, ini kan ada garis putus-putus kan? Supaya bentuknya lebih bagus. Nah, bisa? Digabungin, kan ada 4, digabungin nanti bentukannya seperti ini. Nih, bentuknya nanti seperti ini. Bisa? Ayo, gambar. Ayo, ke sana. Kenapa? Gak apa-apa, nanti ditebelin pakai spidol. Yang penting pakai pensil dulu, biar mudah dihapus. Ini 2 aja sayang, karena kan nanti tempelnya gini. Itu buat cadangan, takutnya robek seperti itu. Yang dilem ya, tapi tengah-tengahnya jangan, karena buat naruh selidiknya. Ya, kanan kiri. Nanti kalau udah jadi baru ini taruh tengah-tengahnya. Oke? Dibesarin lagi bisa sayang? Kotaknya dibesarin, ini kan lebar kartonnya. Nah, dibesarin, dibalik aja nggak apa-apa. Nah, kotaknya besar, tulisannya besar nggak apa-apa, supaya terlihat ya. Nanti kalau udah selesai, Bu Sudi panggil per kelompok untuk maju presentasi. Oke? Iya. Digunting. Iya. Bentar. Ini terakhir. Iya. Tapi nunggu lengkap semua, kan ada 4. Bisa? Yang ini nggak usah, yang ini nggak usah digunting. Ini aja nih, ini yang di kotaknya tuh nggak usah. Bantuin lem. Kalau nggak gambar, udah jadi. Satu lagi ya. Ya udah digabungin gini ya. Oke? Dilem. Itu nanti disandarin di sini di nomor 5. Iya, tapi sebelumnya kita buat sandaran dulu. Coba pinjam. Kita buat sandarannya. Kertas kecil aja ya. Dilipat jadi 2. Setelah itu nanti ditempel di sini. Nah, ini buat nyandarin yang tulisannya. Bisa? Nanti ininya ditempel sini. Iya, tulisan ini nanti ditempel sini. Tapi disesuaikan, dilihat gambarnya. Proses. Nah, kalian dapat gambar apa, Nak? Nyamuk ya? Nyamuk yang pertama kali apa? Nah, berarti ditempel di nomor 1 sini, telur.
Setelah telur nanti di sebelahnya lagi nomor 2. Nomor 2 apa setelah telur? Digunting. Iya. Yang kotak ini yang tidak usah digunting ya. Ini aja. Iya, digunting. Nah, pintar. Ini lem. Udah? Tak apa-apa. Berarti digunting aja, sayang. Digunting. Ini terlalu panjang, digunting segini. Ya? Digunting, ditekuk. Terlalu kecil kalau diketat. Ini aja digunting nih, segini lurus, lurus. Ya? Iya, jadi silakan kalian tulis. Macam-macamnya kan ada 2. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tulisannya terbalik, sayang. Dibalik aja, sempurna. Nah, itunya. Jangan itunya, sayang, tapi lidinya aja. Coba lihat. Oh, ini sebelahnya ya. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Gunting aja lagi, tadi kan ada mana? Nah, ya itu. Gunting aja lagi. Kenapa? Ya, sudah selesai, boleh dirapikan sama-samanya, nak. Hah? Nanti ya. Boleh. Ya, untuk yang contoh metamorfosis kan ada 2. Metamorfosis sempurna itu contohnya apa? Misalnya kupu-kupu, terus apa lagi? Ya. Guntingnya mana, nak? Dipakai semua ya? Iya, gini polanya ke sini, ke sini. Yang ini jangan sampai hilang. Ya. Kotaknya jangan hilang, sayang. Ya udah, nggak apa-apa, nanti ditempel aja. Ya, ini digunting, tapi bukan berarti dihilangkan.
Sudah? Bantu teman-teman ya, apa gambar di sini? Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita mau presentasi. Ayo buruan. Lima menit lagi, ayo. Bantu temennya digambar. Gambarnya di situ kan. Tuh, udah mau jadi tuh. Pintar. Ayo, ini juga udah mau jadi. Ya, selesai dua, nanti presentasi pertama. Sudah? Yang satunya juga sudah belum? Boleh digambar sayang. Di situ kasih spidol, warna-warni boleh digambar. Ini. Nah, kalian mau gambar tentang metamorfosisnya, cara kupu-kupu. Kenapa sih? Ini ditempel. Mana guntingnya? Jadi gini, untuk menempelkannya kita buat sagakannya. Nah, cara seperti ini. Ini buat sagakannya. Tapi ditempel dulu itunya ya. Ini di bawahnya. Jadi nanti ngagak gini ya. Baru ini ditempel. Tapi disesuaikan. Dilihat. Yang pertama proses untuk kata-kata nak. Proses kata yang pertama apa? Telur. Berarti cari yang pengertiannya mana? Dilihat. Coba. Iya. Coba nih. Misal. Di sini kan ada gambar katak. Katak yang pertama kali adalah telur. Berarti cari nih. Pengertiannya yaitu tentang katak betina dewasa meletakkan telurnya di perairan. Berarti ditempel di sini nanti gini. Ya. Setelah itu baru ditempel di situ. Tempelnya gini, sini. Kenapa? Iya, sabar ya. Nih. Di sini. Bisa? Ayo, sudah belum? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ini gunting ya, ini gunting, ini gunting. Ayo bantuin temennya nak biar kita selesai. Bantuin temennya itu nak digambar. Ya bantuin dulu ya, saya bantu ya. Ini belum ada pengertian metamorfosisnya ya nak? Ditempel. Yang pertama apa? Yang pertama kalau untuk katak. Berarti ini digunting, nanti ditempel di sini.
tinggal 1 menit. Disesuaikan dengan urutannya, nak. Yang pertama apa? Itu ada 4 gambarnya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ayo. Ayo. Bantuin temennya, sayang. Waktunya tinggal 50 detik. Ayo buruan, bisa dihitung ya. Ya, sudah selesai, boleh sampah-sampahnya dipungutin. Iya. Iya. Ya, ini digunting, sayang. Tulisan pipanya ini nggak ada yang, karena itu sama semua aplikasinya. Nah, gini aja guntingin dari sini. Nah, mana lagi? Digunting kan tulisan. Iya, contoh hewan ya. Iya. Tulisannya jangan terbalik ya. Kan bolak-balik. Jadi double. Ayo, siapa dulu yang sudah selesai? Kelompok siapakah yang sudah selesai? Sudah. Tinggal peta konsepnya ya. Apa? Boleh. Siapakah yang pertama kali selesai? Apakah kelompok 1, 2, atau 3? Bu Siti hitung mundur dari 30. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bu Siti panggil kelompok pertama, boleh maju. Silakan dipresentasikan. Ayo kelompok 1. Yang ingin mempresentasikan siapa?
Siapa? Ini silakan tanya apa kan? Aku Bu, nggak apa tuh. Apa? Dilihat, ini ada metamorfosis. Metamorfosis adalah, oke? Lihat datanya boleh. Nah, Lihat ngomong Bu. boleh. Sini. Ngomong Bu. Bisa. Ini Bu. Ini sini. Bentar, pegang. Oh, berarti yang gambar, pegang. Yang menjelaskan berarti Bu Siti minta. Ini, enggak, ini aja. Ini tukar posisi. Tukar sayang. Pegang. Yang di tengah pegang ini. Nah, jadi kamu yang bacain. Oke? Nah, kelompok lain silakan diperhatikan. Kelompok 1 akan presentasi tentang metamorfosis. Silakan dimulai. Suaranya mana suaranya? Pengertian metamorfosis. Pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh. Hewan pada masa metamorfosis ada metamorfosis. Iya, bebas menggambar aja. Iya boleh. Oke, kelompok 1 di sini mendapat diorama tentang metamorfosis. Apa itu nak? Kupu. Dilihat metamorfosis kupu-kupu tahapannya apa saja? Coba dilihat. Yang pertama ada apa? Telur, lalu ulat. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Nanti sayangnya. Silakan kelompok 2. Taruh itu dulu. Ayo kelompok 2. Pakai. Cuman Ardi aja. Kan cuman baca aja sayang, ya. Ya benar. Ini gimana sih nak? Arti bu. Ayo sini. Belajar berani. Aku yang baca. Ini pegang. Dibaca aja sayang. Pengertiannya mana itu nak? Ayo coba. Pengertian metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu nak? Perubahan pada macam-macam metamorfosis. Ada apa aja nak? Metamorfosis iya. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Proses yang terjadi pada hewan yang melalui proses yang namanya nimfa. Sedangkan proses metamorfosis tidak sempurna itu apa? Proses perubahan bentuk pada hewan yang tidak mengalami proses nimfa. Contoh metamorfosis sempurna apa? Iya, sempurna. Kupu-kupu, yang sempurna. Oke, kalau yang tidak sempurna apa? Oke, Bu Siti mau tanya. Ini tadi kalian mendapat diorama tentang metamorfosis katak. Silakan dijelaskan.
katak itu bagaimana proses metamorfosisnya? Silakan. Yang pertama apa? Telur. Terus? Katak. Katak dewasa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Silahkan saja. Ini pegang. Oke, sini geser. Nah, ada deh sini deh. Nah, pintar. Oke, silakan dijelaskan apa yang dimaksud dengan metamorfosis. Ya ini duduk Kak. Ayo, silakan dimulai. Oke. 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 Metamorfosis ada macam-macamnya. Apa saja? Apa sih metamorfosis sempurna itu? Proses berubah pada hewan yang melalui proses NIM. Oke, kalau proses metamorfosis tidak sempurna, apa itu? Proses perubahan pada hewan yang mengalami atau tidak mengalami nimfa. Kalau tidak sempurna, tidak mengalami. Kalau yang sempurna, mengalami. Apa sih contoh metamorfosis sempurna? Ada apa aja? Oke. Oke, lalu yang tidak sempurna? Nah, sekarang tugas dari Bu Siti tadi kalian mendapatkan tentang diorama metamorfosis nyamuk. Silakan dijelaskan metamorfosis nyamuk itu ada apa saja? Terus? Oke. Oke. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk ya? Kalau sudah, sekarang silakan ditutup bukunya. Bu Siti akan membagikan lembar kerja. Bu Siti kasih waktu 5 menit. Iya, sebentar ya. Iya. Dikerjain lah, nggak dikerjain. Tulis namanya ya. Kenapa sih? Boleh. Iya, nama lengkap. Boleh, nama panggilan juga. Kelas Ibnu Sina. Oke. Sudah selesai? Sudah? Siapa yang belum? 2 menit lagi. Sudah? Oke.
Coba dibaca. Dilihat. Ini namanya proses apa, Nak? Ulat kepompong. Ini proses perubahan dari ulat menjadi ulat menjadi Lapa. ulat menjadi kepong. Oke, sudah. Ini. Sudah ya? Sudah? Sudah? Cina? Ayo. Iya. Yuk, sudah ya? Sudah? Sudah semua ya, Nak? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang yang namanya metamorfosis. Kesimpulannya adalah metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada siapa, Nak? Pada makhluk hidup. Contohnya seperti hewan. Metamorfosis itu dibagi menjadi berapa tadi? Ada metamorfosis. Yang kedua, tidak sempurna. Apa saja contoh dari metamorfosis sempurna? Kalau tidak sempurna, terus lalang, kecoa, sama apa? Apa? Capung. Oke. Berarti hari ini anak-anak sudah paham semua ya, Nak ya? Sudah. Oke. Sekarang Muslim mau tanya, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Alhamdulillah. Sekarang karena kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang metamorfosis, Bu Siti minta ketua kelasnya siapa? Juna. Ketua kelasnya Juna boleh disiapkan. Anak-anak boleh ditutup bukunya, dirapikan. Oke? Kita mau berdoa. Alat tulisnya ditutup. Ayo. Dirapikan. Silakan dirapikan. Jangan sampai meninggalkan sampah di kelas ya. Sudah dirapikan semua? Silakan disiapkan Juna. Semuanya duduk siap. Kita baca Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak Sari Salihah yang telah melaksanakan pembelajaran IPAS hari ini. Ibu harapkan
untuk esok hari jangan lupa untuk dibaca kembali ya nak ya, supaya tidak lupa.